إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الدنيا خلقت لكم وأنتم خلقتم للآخرة. Pertama-tama yang saya hormati dan dikasihi pengurus Masjid Raya Bukit Garuda, yang saya hormati Bapak Imam, para tokoh masyarakat, para tokoh agama, dan juga seluruh jemaah sholat subuh. Insyaallah pertemuan kita di pagi hari ini mendapat curahan rahmat dan maghfirah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengutus lebih kurang 124.000 nabi, di antaranya ada 313 rasul, sampai kepada junjungan Nabi kita Khataman Nabi, yaitu baginda Nabi Muhammad SAW. Itu punya satu maksud, walaupun zaman yang berbeda-beda, tetapi maksudnya sama. Bagaimana seluruh para nabi ini Allah utus bukan untuk memperbaiki ekonomi, bukan untuk memperbaiki bendungan, memperbaiki jalan, memperbaiki bangunan, tetapi yang pertama sekali proyek yang paling utama sekali adalah bagaimana memperbaiki manusia. Jadi proyek utama baginda Nabi Muhammad SAW dan juga Nabi sebelum baginda Nabi Muhammad SAW adalah memperbaiki manusia. Apa yang diperbaiki bukan bajunya yang diperbaiki, bukan makanannya yang diperbaiki, bukan pakaiannya, bukan rumahnya, bukan ototnya, tapi yang diperbaiki ini adalah yang paling inti sekali daripada manusia itu sendiri, yang paling inti. Apa itu hadirin Bapak dimakan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Yang paling inti daripada manusia adalah hati-hati manusia. Inilah proyek utama baginda Nabi Muhammad SAW. Bukan diperbaiki pakaiannya, bukan diperbaiki makanannya, bukan diperbaiki ekonominya, bukan diperbaiki rumahnya, bangunannya, bendungannya, jalannya, tidak. Tapi yang pertama sekali, proyek utama sekali adalah memperbaiki hatinya. Nabi kita mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam sabdakan, wa inna fi jasadil mudghah idza salahat salaha jasadul kullu wa idza fasadat fasada jasadul kullu ala wa hiya qalb. Sungguh dalam diri, dalam tubuh manusia itu ada segumpal darah, segumpal daging. Jika baik segumpal darah tersebut, maka akan baiklah seluruhnya. Matanya akan menjadi baik, matanya akan menjadi baik. Kalau dia memandang, hanya memandang yang baik-baik saja.
dipandang kebaikannya, Masya Allah, ini bapak sudah duluan lagi, umurnya lebih panjang, pasti kebaikannya lebih banyak dari saya. Begitupun ketika dia melihat orang yang lebih muda dari dia, maka dia melihat kebaikannya juga. Masya Allah, ini anak muda, pasti dosanya lebih sedikit dari saya. Bahkan kalau dia lihat satu orang pelaku maksiat, maka dia melihat pelaku maksiat itu dengan kebaikan juga. Masya Allah, orang ini dia sibuk dengan maksiat, tapi kalau saat ini dia bertobat kepada Allah, maka seluruh dosa-dosanya yubadilullahu sayyi'atin hasanah Allah, maka seluruh keburukannya Allah ganti dengan kebaikan. Yang tadinya dia mungkin musuh-musuhnya Allah, saat ini juga ketika dia bertobat, dia berubah menjadi kekasih-kekasihnya Allah, wali-walinya Allah. Bahkan bukan hanya itu, jemaah yang dimana Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahkan ketika dia melihat, mohon maaf, dia melihat seekor hewan yang dikatakan najis, hewan yang hina, seekor anjing. Mohon maaf, seekor anjing. Kalau dia melihat seekor anjing pun, maka dia merasa ini anjing lebih mulia daripada saya. Apa sebab? Karena dipandang kebaikannya. Seekor hewan ini, anjing ini, ketika dia diberi makan oleh majikannya sebiji tulang, sebuah tulang, maka sebagai bentuk terima kasih kepada majikannya yang sudah memberikan dia tulang, anjing ini mampu semalaman tidak tidur, berdiri di depan pintu majikannya untuk menjaga rumah majikannya sebagai bentuk terima kasihnya. Tetapi saya ini diberi makan oleh Allah 3 kali sehari sebagai bentuk terima kasih kepada Allah untuk berjaga malam, dan 1 malam tidak tidur, untuk 5 menit bangun sholat tahajud saja saya tidak sanggup. Berarti anjing ini lebih mulia daripada saya. Anjing ini lebih mengerti cara berterima kasih kepada majikannya daripada saya. Ini kalau hati kita baik, maka setiap pilihan apa saja akan dipandang kebaikannya, merasa ini makhluk lebih baik daripada saya, lebih mulia daripada saya. Dia tidak merasa, oh saya lebih baik dari dia, anak khairun minhu, aku lebih baik daripada dia. Tidak, saudara.
Jadi bukan orang lain yang buruk juga, tapi yang buruk adalah mata kita yang buruk. Mata kita yang buruk, sehingga kalau melihat selalu melihat keburukan orang. Maka kata alim ulama seperti burung pemakan bangkai. Jadi burung pemakan bangkai itu dia terbang walaupun sudah tinggi di angkasa, tetapi bangkai yang kecil itu di tanah masih terlihat. Sudah tinggi di angkasa tapi bangkai masih kelihatan. Yang dicari di bangkai. Maka begitu juga kata alim ulama. Amalannya sudah luar biasa. Tahajudnya, sedekahnya, sholatnya, baca Qurannya, zikirnya. Tetapi keburukan orang lain sekecil apapun masih terlihat di hadapan matanya. Seperti burung pemakan bangkai, yang dia cari hanya keburukan saja, kejelekan orang lain. Itu yang dia cari. Karena dia berminat dengan itu. Dia tidak pernah berminat dengan kebaikan orang. Yang dia minat keburukan orang. Maka yang pertama sekali dibuat usaha oleh Nabi SAW bukan diperbaiki ototnya, tidak. Seperti kaum Ad, badannya kekar-kekar, asyiddahu minal quwa, siapa yang lebih kuat daripada kami, kata kaum Ad. Kita bisa sholat hadirin bapak sekalian bukan karena kita ini makan 4 sehat 5 sempurna. Kita bisa jalan kaki dari rumah ke masjid bukan karena kita makan 4 sehat 5 sempurna, tidak. Kalau makanan yang menguatkan kita ibadah, kalau makanan yang menguatkan kita ibadah, harusnya ibadah kita ini lebih hebat daripada ibadahnya para sahabat Nabi SAW. Karena para sahabat Nabi 2 hari tidak makan, 3 hari tidak makan, itu hal yang biasa. Tetapi walaupun 2 hari, 3 hari tidak makan, sahabat Sayyidina Utsman 1 rakaat sholat witir itu bisa mengkhatamkan 30 juz Al-Quran. Coba, kalau makanan yang kita makan yang menguatkan kita ini bisa ibadah, harusnya ibadah kita ini lebih hebat daripada ibadahnya para sahabat. Kita hari ini makan 3 kali sampai 5 kali di luar snack-snack, gizinya, proteinnya tidak ada semua. Tapi kalau Pak Imam membaca juz 29 saja kita dilarang sudah lama lagi. Tidak ada kekuatan yang sudah. Jadi yang menguatkan kita ibadah dari Allah sekalian bukan makanan yang kita makan, tapi iman. Iman ini yang menguatkan yang sudah. Kekuatan iman. Hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mungkin hanya ini yang bisa kami sampaikan. Yang benar hanya datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Yang salah datang daripada kedaifan saya sendiri. Apabila ada salah-salah kata, mohon dimaafkan, dan kepada Allah taala saya mohon agar tidak sia-sia majelis ini hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup dengan tasbih kafaratul majelis. Subhanallah bihamdihi, subhanallah wa bihamdihi, astaghfirullah wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.